Halo, di sini saya Eka Widarma dengan NIM 1833095 akan mencoba menerangkan masalah web melalui CentOS. Di sini, di sini kan ada kabel new. Kita bikin nama untuk operatingnya itu namanya apa ya? CentOS aja dah. CentOS TA. Ya, seperti kayak gini. Kemudian kita klik next. Memorinya segini bisa, tapi sih saya rekomendasikan sih dua kali lipatnya sih biar bisa lebih cepat. Kemudian ini terus create virtual hard disk, nih option normal. Terus di sini pakainya untuk hard disknya pakainya VDI. Kemudian di sini storage-nya pakainya dari dynamically allotted. Terus di sini untuk file lokasi access-nya tuh terserah, tapi kalau saya anggap sih mending tambahin dikit aja biar lebih pas. Ini di sini saya juga akan memindah data mungkin. Di sini mungkin sebelum itu kita akan pencet create. Nah, sudah jadi, tapi belum seringnya. Kemudian kita akan mencoba settingnya seperti ini. Ini udah benar, nggak usah diatur-atik. Terus kita tinggal storage, di sini kan masih empty. Ini kita isi dengan dari sini. Kita pakai yang ada dua sih. Aku pakai yang 2023. Ini kan ada empty, mending di remove aja. Attachment diganti sama secondary master. Nah, seperti ini settingannya. Oke. Dah, kemudian kita coba untuk start. Nah, ini untuk host drive-nya kita pakai yang tadi, CentOS yang tadi, 107. Klik start. Oke, started. Cek dulu untuk ngecek ada yang kurang di sini. Hmm, 80%, 90%, 100%. Ya, udah mulai. Oke. Oh iya, ini untuk installer ini diusahakan dengan menggunakan koneksi internet ya, karena ketika install dia akan mengambil data dari internet. Jadi usahakan sebisa mungkin kita siapkan kuota yang banyak. Kalau bisa sih pas wifi aja sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa kuota nggak apa-apa, tapi siapkan aja yang banyak. Ini untuk bahasanya bebas terserah, pakai English bisa. Continue. Ini lagi download lagi English, sebentar. Loading bentar. agak lumayan lag juga ya ini. Tadi ini daytime kita bisa menggunakan bebas, tapi untuk sekarang mending kita samakan aja sama regionnya, yaitu Jakarta di Indonesia. Seperti ini. Dan keyboard sama aja nggak apa-apa, English US. English support ada banyak yang tadi kita coba, yang ketik centang sebelum kita masuk.
Terus untuk install sesuatunya ini tadi benar. Nah, misalnya ini sebenarnya ada banyak sih ya, tapi ya kita sebenarnya pakai basic functional dulu aja. Kemudian ini kita pakai tadi yang tadi kita centang ini tergantung sama kita tadi ngisinya berapa pas hard disk tadi. Kalau misalnya 12 ya 12, kalau 8 ya 8. Nah, kemudian kita centang, jangan lupa pastikan biru seperti ini dan udah kercentang ya. Oke, sudah. Jangan lupa network ini buat internet, karena kalau misalnya ini tidak di on kan, ini kita tidak akan bisa download paket datanya dari sana. Ini seperti ini udah connect ya, udah kelihatan ya, dan udah ada IP, subnet, ada segala macam. Udah ke connect. Dan udah masuk ke corpus ini nggak usah, anggap aja default, ini juga default. Nah, kalau udah, sekarang saatnya begin installation. Seperti itu. Nah, di sini sambil menunggu kita bisa menyiapkan rootnya. Rootnya jangan sampai lupa ya, karena ini buat akses ke rootnya. Kalau lupa kita nggak bisa root dan nggak bisa install yang seperti itu. Kemudian user creation, di sini akan menggunakan nama saya. Juga sama, ya rootnya juga jangan sampai lupa buat usernya. Dan udah, kemudian kita akan menunggu. Sambil menunggu kita bisa ngapa-ngapain aja, mungkin sambil melihat seperti apa sih gunanya CentOS segala macam. Installnya lumayan lama. Nah, di sini kan udah kan, cuma tinggal reboot aja. Pakai yang CentOS Linux Core. Ya, ada masih apa bisa di-improve sama Romi. Ya, di sini kita akan ketikkan root, kemudian tadi yang passwordnya. Ya, di sini kita bisa mengakses command root.
Jadi sekian dulu, ntar habis itu ada part 2 nya. Di sini saya akan memperagakan caranya untuk membuat database seperti yang kayak ini. Yang pertama kita mau login dulu, terus dari nama password benar seperti ini. Kemudian kita install dulu. Install ya, okay. Yes. Download package-nya. Terus juga komplit seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita cek dengan cara seperti ini. Komplit, berarti sudah aktif. Seperti ini sudah aktif. Kemudian setelah itu kita akan mencoba untuk mengaktifkan. Aktifkannya adalah seperti ini. Aktifkannya TTL start httpd. Harus kecil ya. TTL start httpd. Kita lihat lagi statusnya. Status terlihat seperti ini. Ini sudah running kan. Ini running kan. Sebelumnya tadi posisinya mati, terus kemudian diaktifkan, sekarang udah jalan. Kemudian next step adalah enable httpd nya. System.ctl enable httpd. Sistemnya sudah seperti ini. Kemudian next adalah seperti enable. Kita mencoba menginstal MariaDB. Sebelumnya kita coba sekali lagi ya. System.ctl status httpd. Nah, seperti ini. Sudah aktif semua dan pada aktif semua running dan bisa dipakai. Kita akan install MariaDB. Cara ini install MariaDB. Ini sebagai database, jadi yes. Sambil menunggu. Kemudian kita install servernya. Juga kita cek sistemnya, kita cek statusnya, status
karena ini masih nonaktif, jadi belum diaktifkan dulu. Start MariaDB. Kita cek lagi. Sudah aktif dan bisa dipakai. Kemudian kita mencoba untuk konfigurasi MySQL-nya. MySQL secure installation. Password for kita tadi udah punya passwordnya adalah password yes. Set this password yes. Password remove anonymous user yes. User availability yes. Yes. Kemudian reload preference table yes. Thanks for using MariaDB. Oke. Kemudian kita akan enable start cek dulu status MariaDB. Mencoba untuk enable aktifkan enable. Ini digunakan untuk auto aktif ketika servernya restart. Kemudian next adalah menginstal PHP dengan cara seperti ini. Install PHP SQL seperti ini. Wait. Dia adalah mau menginstal restart dulu. Restart http sorry. Restart. System restart. System restart. 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 Di sini kita harus mencoba untuk merestart. Jadi apa namanya, kalau tidak ntar nggak bisa mencoba untuk
jadi nggak bisa istilahnya tadi yang data di install tuh nggak bisa masuk, harus ya seperti kalau kita misalnya menginstal aplikasi terus restart, ya ada beberapa APK yang bisa maksudnya data yang bisa dimasukkan, itulah. Coba yang ini sistem restart paket masih belum bisa. Oh salah, sistem CTL wajib ini ya. Setelah itu kita akan mencoba dengan menginstal Nano. Jadi lalu install Nano. Yes. Bisa kemudian ketikkan langkah selanjutnya adalah ketikkan NMM CLED koneksi connected ZTP dengan Nano. Ini etc sysconfig network scripts FJFG NP 0S3 seperti ini. Ada boot on proto diubah dari non-list proto berubah menjadi static, sedangkan dari onboot menjadi yes. Kemudian kita tambahkan IP address bisa dicari dengan cara lihat dari sini. Network di sini saya akan teruskan yang kemarin, yaitu masukkan kode di bawah ini Nano etc sysconfig network scripts IFGENP ini seperti ini. Untuk IP kita ngambil dari sini, di sini, kemudian lihat dari sini 61 seperti ini. Untuk gateway-nya IP address-nya harus beda ya, nggak boleh sama dengan yang tadi. Dan save, dan kita coba cek pakai Nano
etc resolve seperti ini. Sudah di close. Oke, terus kita coba pakai restart system. Sistem recover network seperti itu. Sistem seperti ini. Service start, kemudian kita cek IP-nya. Kalau misalnya ini udah ada, berarti udah termasuk, sudah benar. Kemudian kita akan beralih ke tadi settingan dari itu, dari settingan dari Oracle-nya. Di sini kita coba setting dengan network. Ini diganti tadi sebelumnya NAT menjadi host only. Oke. Kemudian setelah itu kita buka WinSCP. SCP di sini kita akan menggunakan SCP apa seperti tadi yang apa IP yang tadi telah kita lihat 192.168.4. Ini tadi 564. Dan kita pakai password root. Coba login. Ini dan lanjut yang tadi. Setelah bisa seperti ini, kita bisa browse di mana itunya. Kalau saya taruh di D, kemudian di kuliah, tugas dinas di sini. Oke, surat dinas. Ini akan dimasukkan ke dalam var www.html di sini. Di sini. Oke. Kemudian setelah sudah sambil menunggu, kita coba lagi. Kemudian seperti ini. Buka MySQL dengan menuliskan ini, menuliskan kita balik ke contoh yang tadi, buka programnya lagi, menuliskan MySQL main root main y root im. Kalau misal belum bisa, kita lagi MySQL main root main p. Kita password, masuk ke database. Kemudian kita coba membuat database.
cara create database, surat dinas, create database surat dinas. Oke, kemudian kita akan melihat database-nya. So databases, sudah ada database-nya. Kemudian kita import dengan cara perintah, kita exit dulunya. MySQL kembali ke ini. Di sini kita akan gunakan untuk mengimport MySQL main.p surat dinas var pw html surat dinas surat SQL. Ini dari sini. Kenapa saya bilang ini dari sini? Karena surat SQL. Oke. Kalau sudah di enter, sudah eksis, dia masuk ke root, yaitu show databases. Kita lihat sudah ada di dinas, kemudian show tables sudah ada. Dan kita buka pada Chrome, surat dinas. Sebelumnya jangan lupa input komen ini firewall cmd ini untuk supaya bisa bypass dengan HTTP dan juga TTPS. Ini harus kita set firewallnya. Firewall S juga, kemudian kita restart load sukses. Jadi ini harus di setting firewallnya, karena kalau enggak ntar bakalan tidak bisa dicoba waktunya. Dia nggak coba 192 ini seperti ini surat dinas. Kemudian kita masukin email address-nya, address dinas di.com, passwordnya 1232f297 57. Ini administrator, nggak bisa ya, login gagal. Terus kita coba dengan cara kita cek di sini di DB MySQL root kemudian kita cek use database, use surat dinas, show tables tb user, descript tb user seperti ini. Juga select from tb user. Nah ini kalau misalnya lupa, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian kita coba kupas ini tadi.
dinas password 1232. Satu dua 21232F 297 57 5A 743 894 4A 801 FC3 reference administrator. Seperti sebenarnya udah nggak masalah sih, nggak ada bangga. Udah seperti tadi kita sudah menggunakan DB. Ya sekian dan terima kasih atas kesediaan Anda untuk melihat ini. Terima kasih.